kami kembali mengisi talk show atau bincang-bincang sore dengan kali ini kami bersama dengan Pak Dharma Laksana. Ya, beliau adalah salah satu dosen juga dan sekarang aktif di salah satu politik ya Pak ya? Ya. Di bidang politik. Hari ini beliau eksis di partai baru ya Pak? Ya, Pak. Boleh Pak perkenalkan diri Pak? Siap. Terima kasih. Selamat sore ya, selamat sore nih ya. Oke. Terima kasih kehadirannya. Ya, hari ini saya sudah mulai berpolitik. Jadi selama ini sebetulnya saya tidak terlalu respect lah dengan berpolitik, karena perpolitikan di tanah air sampai dengan detik ini tuh masih carut marut lah, sehingga lebih banyak merugikan. Jadi berpolitik di tingkat nasional kita lebih banyak memanfaatkan orang dibanding politik memiliki manfaat pada masyarakat. Partai ibu. Nah, ibu adalah yang memberi dan tidak pernah mengharap kembali. Jadi fungsi partai ibu adalah memberi kepada masyarakatnya, bukan memanfaatkan masyarakatnya. Nah, dengan platform yang seperti ini, saya mulai tertarik kemudian berpartai, dan kebetulan saya saat ini menjadi ketua bidang komunikasi dan IT di Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Dewan Pimpinan Pusat. Saya seniman juga kan, terus teater kan, saya pemain teater, seniman, nyanyi, terus juga nulis ya kan. Untuk jurnalistik juga kita terjun, bahkan saya punya beberapa media online. Terus apa lagi ya, kalau politik, organisasi saya punya lembaga informasi korupsi. Lembaga informasi korupsi dulu tahun 2014 itu banyaklah kita berkarya besar, tetapi kemudian agak kendor setelah kita melihat kenyataan bahwa korupsi di Indonesia itu sangat gampang orang dilepas dan hukumannya sangat kecil. Akhirnya kita memiliki pesimisme untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, karena ormas kita sudah ikut juga, media sudah berkecimpung juga. Sekarang yang belum saya lakukan adalah politik. Ternyata memang harus masuk ke dalam sistem. Ibu ini saya tertarik adalah untuk pengembangan ekonominya sendiri apa ya? Ya. Apalagi selama pandemi kemarin ekonomi Indonesia itu sangat merosot sekali. Banyak banget pengangguran, perusahaan yang bangkrut gitu. Kemudian hadirlah partai ini, mungkin ya tercetus dari situ kali ya Pak ya. Menyikapi masalah ekonomi yang selama 2 tahun belakangan ini terpuruk. Pandemi yang ini kan bukan sebuah persoalan yang berdiri sendiri. Pandemi adalah persoalan selain kesehatan, dia di situ ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi, ada persoalan kebudayaan juga, sosial dan sebagainya, campur baur. Nah, kita sih bersyukur bahwa sekarang ini sudah mulai landai. Sudah mulai penularan sudah tidak sehebat yang setahun yang lalu, bahkan di rumah sakit sudah mulai nggak ada pasien kan ya. Nah, dampaknya memang selama 2 tahun kita dihajar pandemi dengan mobilitas kita yang rendah, otomatis ekonomi hancur menuju Indonesia yang seharusnya. Karena sampai hari ini Indonesia belum seharusnya. Yang seharusnya itu seperti apa? Yang seharusnya ini gampang. Jadi negara kita secara geopolitik adalah, contoh ya, ini 2/3 luas lautan, luas wilayah Indonesia adalah air atau maritim. Tetapi selama ini kita hanya mengkampanyekan atau mendorong bahwa negara kita adalah negara agraris, artinya berbasis tanah. Ketika kita mengolah tanah, kan dia harus mengolah adalah menanam, memberi pupuk, merawat, kemudian memanen. Tetapi zaman Majapahit dulu bukan pertanian. Zaman Kerajaan Majapahit yang di depan adalah maritim. Dan pada waktu era Majapahit 400-500 tahun Kerajaan Majapahit berdiri, itu maritim, dan negara kita jaya. Nah, contoh konkret bahwa negara kita maritim adalah sebetulnya
begini, pernah nggak Mbak Ida ini melihat nelayan itu menanam ikan di laut? Enggak. Enggak kan? Pernah nggak nelayan itu memberi makan ikan di laut? Enggak juga. Nggak pernah kan? Tapi kita bisa panen setiap hari. Jadi konsep geopolitiknya adalah kita bisa langsung panen karena di negara ini semua orang tahu bahwa negara Indonesia adalah kaya raya. Di sini ada tambang apapun di sini ada, mulai emas, perak, batu bara dan sebagainya ada. Dari sisi pertanian kita punya kayu, punya segala macam, apapun ditanam subur. Jadi yang ketiga, laut kita luar biasa kaya, nggak ada seharusnya di Indonesia kelaparan. Orang lapar pergi ke kali, ke laut, dia mancing dapat ikan. Dan itulah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Secara sempurna sudah diberikanlah semua kekayaan alam itu, tetapi kita tidak bisa mengolahnya, mengurusnya tidak bisa. Nah, dengan endemi yang sekarang sudah mulai kita rasakan, nah ekonomi, apalagi yang kemarin terpuruk karena pandemi adalah dengan membagikan stimulus kepada semua kader, kepada semua pengurus untuk bisa melakukan usaha-usaha. Stimulusnya adalah berupa perusahaan. Kita berikan mereka legalitas perusahaan PT-PT, dan kita sudah mengkampen sekarang 2.500 PT yang akan kita buat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan program kami membuat PT nanti akan menumbuhkan dan memulihkan kembali ekonomi yang sudah hancur karena pandemi. Jadi ada dua keuntungan, kita sudah mulai di akhir pandemi dan kita masuk kepada endemi. Disinilah kesempatan kita untuk melakukan aksi memulihkan dan membangkitkan ekonomi nasional. Sebetulnya kan itu kewaspadaan. Jadi memang sih bagi saya intinya adalah statementnya WHO bagaimanapun juga mengingatkan kita bahwa tetap kita harus memiliki kewaspadaan karena penyakit ini kan nggak kelihatan. Jadi virusnya sangat kecil dan tidak kelihatan sehingga tetap kita belum terbebas secara 100% memang benar. Tetapi harus ada pelonggaran terhadap misalnya kayak mobilitas yang tinggi untuk melakukan kegiatan ekonomi, pasar sudah harus buka, itu saya rasa sudah bisa lah dilakukan. Tetapi protokol kesehatan seperti saya bilang tadi tetap waspada. Jadi intinya WHO itu mengatakan bahwa jangan euforia bahwa sudah menurun, tetapi tetap waspada dari statementnya Pak WHO itu. Jadi ketika orang habis bepergian dari manapun mereka cuci tangan. Salah satunya mencuci tangan dan menjaga kebersihan pasti harus tetap dilakukan. Artinya protokol kesehatan mencuci tangan, menjaga kebersihan, mandi, kemudian menjaga jarak lah karena kan bagaimanapun juga persentuhan fisik ketika yang kita tidak tahu lah carrier penyakit apapun. Iya, seperti itu. Indonesia bangkit bersatu. Ingin memberikan tampilan politik yang baru dengan meramah lagi masyarakat dengan ekonomi. Ya. Betul Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak atas Ya, waktunya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.